Baik, kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain. Sekarang ayat yang ke 87. Ayat yang ke-87 surat Al-Baqarah. Ini melanjutkan dari ayat sebelumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang beriman sebagian kepada ayat-ayat Allah dan kufur kepada sebagian yang lainnya. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Fa ma jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil ajab. Di dunia dia akan hidup dengan kehinaan, beriman sebagian, kufur sebagian. Ya, sebagian ayat-ayat Allah dia jalankan, sebagian ia ingkari. Dia pilih tuh yang dia taati, dia pilih yang kira-kira ada keuntungan buat dia dalam keuntungan dunia ataupun yang lainnya. Tapi dia mengingkari ayat-ayat Allah yang lain, perintah Allah yang lain, larangan Allah yang lain. Di dunia dia akan mendapatkan kehinaan, yuradduna ila asadil azab, wa yaumal qiyamati, dan akhirat dia akan dikembalikan kepada siksa azab yang pedih. Kenapa ada orang yang bisa melakukan itu? Ulaikal ladzina astarawul hayatad dunya bil akhirah. Dia menjual kehidupan akhiratnya, kehidupan dunianya dengan kehidupan akhirat. Artinya dia lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang akhirat. Padahal banyak ayat yang menjelaskan bagaimana keutamaan kehidupan akhirat yang lebih utama, bahkan abadi, kekal ketimbang kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsarun. Dan tidak ada lagi nanti penolong untuk mereka, serta fala yukhaffafu, tidak akan diringankan, tidak akan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat yang kita bahas sekarang kelanjutannya, walaqad ataina Musal kitaba, walaqad, dan sungguh. Ini lamnya itu lam li ta'kid, kodnya juga harfut takkid. Jadi ada dua huruf penguat. Sungguh benar-benar, ataina, telah kami berikan, Musa, kepada Nabi Musa. Apa al-kitaba? Al-kitab ay at-taurata, yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna, lalu kami susul, kami ikuti, mim ba'dihi, setelahnya, birrusul, dengan diutusnya rasul-rasul. Rasul ini jamak taksir, isim mufradnya rasul. Kalau lafadznya rasulun berarti satu orang rasul. Kalau rusul berarti banyak rasul. Ada dalam Al-Quran tuh, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau rusul itu banyak. Makanya dalam syahadat, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Ai atba'nahum rasulan, disusul atau berturut-turut didatangkan rasul kepada mereka. Fi asri rasulin, dari rasul yang ada kemudian diganti lagi dengan rasul yang berikutnya, terus seperti itu. Wa ataina, dan telah kami datangkan atau kami berikan, Isa bin Maryam, kepada Nabi Isa putra Maryam. Apa? Al-bayyinat, bukti-bukti kenabian. Al-mu'jizati, yaitu dalam bentuk mukjizat.
ka ihya'il mauta, seperti bisa menghidupkan orang yang mati. Keren kan mukjizat Nabi Isa. Wa ibra'il akmahi, menyembuhkan orang yang buta. Wal abrosi, dan menyembuhkan orang yang punya penyakit kulit, penyakit kusta. Bahkan dengan satu kali sentuhan tangan. Makanya diberi gelar Isa al-Masih. Al-Masih itu dari kalimat masaha, artinya mengusap, menyentuh. Makanya salah satu rukun wudu itu mashur roksi, mengusap kepala. Jadi luar biasa, Allah tunjukkan itu sebagai bukti kekuasaan kebesaran Allah dan bukti kenabian Nabi Isa alaihissalam. Tapi tetap saja mereka yang kufur tetap pada kekufurannya, tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadnahu, bahkan bukan hanya itu, tapi kami perkuat. Ayyadnahu ay qawainahu, kami kuatkan. Biruhil Qudus, dengan ruh yang suci. Min idofatil mausufi ila sifati, ini disandarkan kepada sifat-sifat, menjelaskan tentang sifat. Ar-ruh maksudnya adalah al-ruh al-muqaddasati, ruh yang suci atau ruh yang disucikan. Jibrila, yaitu malaikat Jibril. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Qadr yang sering kita baca, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Tanazzalul malaikatu, turun para malaikat di malam Lailatul Qadar, waruhu, dan malaikat Jibril alaihi salam. Kadang ada beberapa orang yang memaknai ruh itu ruh manusia yang sudah meninggal. Makanya kalau habis sholat tarawih suka dibaca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh, supaya ruh yang pada kembali itu seger katanya. Tapi ditafsir ruh itu bukan ruh dalam artian orang yang sudah meninggal, yang dia dimerdekakan, dia dikembalikan ke rumahnya masing-masing, ke rumah keluarganya saat bulan suci Ramadan. Makanya begitu Idul Fitri pada nangis tuh, mau berpisah lagi dengan keluarganya yang tadinya kembali ke makamnya, ke alam barzahnya, ke alam kuburnya, itu dikembalikan, berpisah lagi dengan keluarganya, itu bersedih, pada nangis. Nggak tahu itu penafsiran atau riwayat dari mana, saya nggak tahu, tapi ada yang berpendapat seperti itu. Padahal kalau kita pikir-pikir, ya, begitu orang yang mau meninggal, yang sudah meninggal, ruhnya itu dikembalikan ke rumahnya. Gimana kalau rumahnya udah dijual sama anaknya, dia mau kembali kemana coba? Ya. Artinya itu riwayat, tidak ada. Ini menurut pengetahuan saya dari literasi yang saya baca, dari kitab yang saya baca, itu nggak ada penjelasan ke sana. Tapi mungkin ada yang, kalau ada ustadz menyampaikan itu, mungkin dia ada dalil yang lain yang dia sudah dapatkan, yang dia sudah temui. Dikuatkan dengan ruh, maksudnya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Li taharatihi yasiru ma'hu haitsu sara falam tastaqimu, yang kesuciannya itu melekat atau mengiringi dimanapun berada. Falam tastaqimu, tapi yang namanya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ini tidak mau mengikuti Rasul-Rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah jelas kitabnya ada, mukjizatnya pun diberikan, diperlihatkan kepada mereka,
Bahkan mulai dari zaman Nabi Musa alaihissalam, berbagai bentuk khawariqul adah, mukjizat yang Allah perlihatkan kepada mereka tidak bisa menjadikan mereka beriman. Ini orang-orang Yahudi ya, karena memang ada kedengkian di dalam dirinya, ada kedengkian di dalam hatinya. Walaupun begitu masih ada aja orang yang ngedukungnya. Ya, yang lebih parah lagi kalau ngedukungnya itu orang Islam. Lebih parah lagi ngaku kiai, pimpinan pondok pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Kalau salam bukan assalamualaikum tapi salam, kan geblek itu. Dan ada juga orang yang ngedukungnya, udah menyimpang, udah salah, udah jelas-jelas. Baik para ulama dari ormas-ormas, ya ormas Islam yang ada, dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, termasuk dari MUI, tapi yang ngebela tetap aja ada. Oh, ini kan bentuk pluralisme katanya. Kalau negara kita negara plural, demokratis, menghargai perbedaan, harusnya yang dibaca, dinyanyikan di pesantren atau di masjid bukan hanya lagu-lagu yang berbahasa Arab, salawatan segala macam, tapi bahasa yang lainnya juga harus dinyanyikan. Mandarin, Korea, Inggris, termasuk bahasa Israel harus dinyanyikan katanya. Makanya kita hati-hati di akhir zaman ini, begitu banyak fitnah di sekitar kita ya. Kalau kita tidak bisa memperbaiki keadaan lingkungan secara luas, minimal tempat tinggal kita, keluarga kita, diri kita jaga dari berbagai macam bentuk penyimpangan. Afakullama ja'ahum, apakah setiap datang kepada kalian rasulun, seorang rasul atau utusan dari Allah Subhanahu wa taala, bima la tahwa, dan utusan itu, rasul yang diutus oleh Allah itu la tahwa, la tuhibbu, tidak kalian sukai, anfusukum, oleh diri kalian, minal haqqi, nggak suka dengan kebenaran yang dibawanya, istakbartum, lalu kalian menjadi sombong, takabbartum an itba'ihi, atau kalian tidak mau mengikutinya karena kesombongan atau karena nggak suka dengan Nabi yang diutus ini. Jawabu kullama wa huwa mahalul istifham wal muradu bihi at-taubi. Kalimat ini jawaban dari kalimat istifham afakullama ya, yang itu bentuknya bentuk pertanyaan, tapi pertanyaan bukan berarti tidak diketahui oleh Allah jawabannya, melainkan itu dalam bentuk at-taubi, yaitu celaan kepada mereka orang-orang kafir. Fafarikon, maka sebagian dari mereka, minhum, sebagian dari nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kazabtum, kalian dustakan ka Isa, seperti Nabi Isa alaihi salam, wa farikon taktulun, dan sebagiannya kalian bunuh. Al mudhari'u li hikayatil halil madiyah, taktulun itu kalimat fi'il mudhari menunjukkan makna yang sedang atau akan terjadi, tapi di sini maksudnya adalah menunjukkan makna yang telah terjadi, yaitu tentang hikayat, tentang kisah Nabi dan Rasul Allah yang dibunuh oleh kaum Yahudi. Ay qataltum ka Zakaria wa Yahya, seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Makanya salah satu doa dan menjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu tidak sampai wafat di tangan umatnya atau tidak dibunuh oleh umatnya. Kenapa? Karena lihat nabi-nabi sebelumnya itu ada yang dibunuh oleh umatnya sendiri.
seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya. Ini kan anak sama bapak nih, Nabi Yahya, Nabi Zakaria ini. Bapaknya Nabi Zakaria, anaknya Nabi Yahya, yang sama-sama berdakwah menyampaikan hukum-hukum Allah kepada orang-orang Bani Israel. Yang mana saat mereka diutus kedua-duanya masih menjadi nabi, masih menjadi rasul Allah. Waktu Nabi Yahya dia dipanggil oleh raja, karena raja itu mau menikahi saudaranya sendiri, istrinya sudah banyak. Lalu Nabi Yahya karena dia berpegang pada ajaran Allah, dia menolak pernikahan atau tidak mengizinkan pernikahan raja tersebut. Akhirnya raja ini marah, dan istrinya, calon istrinya yang masih saudaranya sendiri juga marah. Akhirnya Nabi Yahya dihukum, dipenjara. Karena nggak sukanya itu, dengkinya luar biasa. Setelah dipenjara merasa nggak puas calon istrinya, sebelum membunuh ya Nabi Yahya yang tidak menyetujui pernikahannya. Akhirnya dibunuh. Berikut juga dengan ayahnya dicari oleh prajurit, sampai ada riwayat saat dikejar-kejar oleh orang kafir mau dibunuh, ada pohon yang memberikan bantuan, mari masuk ke dalam tubuhku, ke dalam diriku, ke dalam pohon, aku akan menjadi tempat bersembunyi kamu. Akhirnya Nabi Zakaria masuk tuh ke pohon tuh. Nah, dalam riwayat ada prajurit yang melihat, ada juga yang mengatakan ada iblis, ada setan yang menunjukkan ke prajurit itu bahwa Nabi Zakaria ada di dalam pohon. Kalau mau bukti silahkan tebang pohon tersebut. Akhirnya pohon itu digergaji, keluar darah, Nabi Zakaria juga wafat. Ini dilakukan oleh umatnya sendiri, oleh Bani Israel, oleh orang-orang Yahudi. Wa qalu lin nabi istihzaan, dan mereka berkata, orang-orang kafir ini, lin nabi, kepada nabi, maksudnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istihzaan, sebagai bentuk olok-olok mereka. Qulubuna gulfun, mereka enggak beriman, bahkan mereka membenci nabi yang diutus, rasul yang diutus, bahkan ada yang dibunuh. Itu disebabkan qulubuna gulfun, hati kami ini telah tertutup. Gulfun jam'u aglab, jamak dari kalimat aglab. Maksudnya adalah mughassatun bi aktiyati fala ta'i ma taqulu qala ta'ala, telah tertutup, terbungkus hatinya sehingga tidak bisa mendengar apa-apa yang dikatakan, diperintahkan kepada mereka. Bal, akan tetapi, lil idrob, maksudnya kenyataannya, la'anahumullahu, mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk rahmat, bentuk laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka? La'anahumullahu ab'adahum an rahmatihi, mereka jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khazalahum anil qamuli, dan doa-doa mereka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bikufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Walaisa adamu qabulihim li khalalin fi qulubihim, bukan sebab hatinya kotor, tapi sebab kekufuran mereka. Tapi ini ada kaitannya. Tatkala seseorang melakukan kemaksiatan, berbuat keburukan, satu kali berbuat maksiat, maka akan tumbuh kotoran dalam hatinya. Kalau dia melakukan perbuatan maksiat itu, maka nuktoh, noda hitam yang menempel dalam hatinya makin lama semakin banyak, semakin besar, sehingga lama kelamaan hatinya menjadi hitam.
menjadi keras laksana batu. Summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati au asadu qaswa. Hatinya keras laksana batu, bahkan lebih keras daripada batu. Keras dalam arti tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh rasul-rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba deh Bapak rasakan, satu kali berbuat maksiat orang itu, satu kali berbuat dosa orang itu, pasti ada perubahan dalam ibadahnya. Mungkin misalkan Bapak sholatnya khusyuk nih ya hari ini, apalagi sholat subuh kan sholat yang luar biasa ya. Kata Nabi, raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar, maksudnya sholat subuh, itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Pantesan setan menggodanya luar biasa, sehingga orang yang sholat subuh itu sedikit, nggak banyak. Kalau sholat maghrib banyak kan jemaahnya di sini, hampir penuh ya. Tapi kalau sholat subuh kan enggak. Kenapa? Karena disitulah terlihat bagaimana kualitas keimanan seseorang. Khusyuk di sholat subuhnya. Banyak orang yang bisa sholat subuh, apalagi lanjut ngaji ini. Jemaah-jemaah pilihan semua nih ya, insya Allah dapat keberkahan di dunia, amin, dan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Allah jadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk nih sholatnya. Begitu siang dia main, misalkan jalan-jalan sama keluarganya ke mall. Maklum di mall kan banyak orang pakai baju macam-macam ya, nggak sengaja atau mungkin dia juga sengaja sambil main ke mall nganter istri, cuci mata juga ngelihat perempuan yang pakaiannya kelihatan auratnya, paha kemana-mana, ketek kemana-mana, itu ya kelihatan. Nanti dia sholat maghrib atau sholat subuh besoknya, terasain aja sholat khusyuknya itu udah mulai berkurang. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan dosa, walaupun maksiatnya itu hanya sedikit. Hafalannya bisa hilang, pemahamannya bisa berkurang, termasuk sholatnya, kehusuannya bisa berkurang kualitas sholat. Itu yang dirasakan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam riwayat itu, sakautu ilawaki an su'il hibzi fa'arsadani ala tarkil ma'as. Aku datang ke rumah guruku Imam Waki untuk menyampaikan, mengadukan tentang jeleknya hafalanku, ansu'il hifzi, buruknya hafalanku. Kata Imam Waki, fa'arsadani ala tarkil ma'as, dia menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Karena Imam Syafi'i itu lupa hafalannya, hafalan Qur'annya. Kan Imam Syafi'i ini umur 12 tahun sudah hafal Quran dan hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab fikih hadis yang ditulis oleh Imam Maliki ya, ribuan hadis ada di sana. Dihafal tuh sama Imam Syafi'i. Tapi dia lupa akan hafalan Qur'annya. Kata gurunya Imam Waqi, salah satu gurunya, tinggalkan kemaksiatan. Imam Syafi'i berpikir, maksiat apa yang saya lakukan? Saya nggak berbuat maksiat apa-apa. Setelah dia renungkan, oh ternyata secara nggak sengaja di dalam perjalanan dia melihat mata kaki perempuan. Itu juga kagak sengaja. Mata kaki perempuan doang, nggak sengaja, hafalannya bisa hilang. Tapi Ustadz, saya ngelihat paha perempuan juga hafalan kagak hilang-hilang, dan nggak punya hafalan, mau hilang gimana ya? Beda tuh Pak, hafalannya bisa hilang, kualitas kehusuannya bisa berkurang. Coba, maksudnya jangan dicoba, renungkan maksudnya. Kalau pas kebetulan kita ngalamin hal seperti itu, ya. Kalau saya sendiri sering merenungkan, gitu. Apakah tingkat kehusuan itu memang benar-benar ya kita nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga telinga, nggak bisa menjaga mata. Kan saya sering sampaikan kalau malam tuh ibadah itu luar biasa dahsyat ya.
sholat tahajud, zikir malam, itu luar biasa fadilahnya, pahalanya luar biasa. Karena memang kita bangun malam saat orang lain sedang tertidur. Tapi jangan lupa kemaksiatan juga banyak terjadi di malam hari. Ada mau perjudian, perampokan, kemaksiatan lah banyak terjadi di malam hari. Saya kan sering bangun malam. Termasuk kalau ngisi kajian subuh kayak di sini jam 4, setengah 4 kadang sudah keluar. Nah, itu saya banyak melihat hantu ya. Hantu perempuan baru pulang dinas tuh. Ya. Kan kelihatan secara nggak sengaja lah kelihatan. Tapi berpengaruh juga ke jiwa kita, masya Allah. Jadi kemaksiatan banyak di malam hari itu. Amal ibadah juga luar biasa kemuliaannya, keutamaannya di malam hari. Supaya sholat kita ini tetap khusyuk, hafalan kita ini terjaga, di samping murojaah juga kita harus menjaga seluruh indera kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ya, kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi, sehingga Allah laknat mereka, laknat Allah kepada mereka itu disebabkan karena kekufurannya, bukan karena hatinya. Hati yang kotor bisa bersih dengan ketaatannya, tapi karena dia kufur terus menerus, maka kekufuran itu membuat Allah melaknatnya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa-doa yang mereka baca, yang mereka panjatkan itu tidak dikabul karena kekufurannya. Faqalilan ma yu'minun, faqalilan maka sedikit dari mereka ma yu'minun yang beriman. Ma di sini maknanya zaidah, litakid, tambahan untuk menguatkan bahwa benar-benar sedikit atau sangat sedikit di antara mereka yang beriman. Imanuhum qalilun jiddan, keimanan dari mereka orang-orang Yahudi itu sangat sedikit. Ada juga yang benar, ada juga yang beriman, tapi sedikit banget, sangat sedikit. Ma yu'minun. Walamma dan tatkala ja'ahum datang kepada mereka kitabun, kitab yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Al-Qur'an, min indillahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'hum, apa yang ada pada mereka, minat Taurat, maksudnya kitab Taurat, huwal Quran, yaitu kitab suci Al-Quran. Kalau dia berpegang kepada Injil, pada Taurat, Injil yang asli, Taurat yang benar, yang masih orisinil, isinya itu tidak berbeda tentang ketuhanannya dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran membenarkan apa-apa yang ada di dalam Injil dan apa-apa yang ada di dalam kitab Taurat. Al-Quran yang membenarkan itu, dan itu langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu, sedangkan dulu sebelum diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang Al-Quran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabla maji'ihi, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yastabtihuna ay yastansiruna, mereka memohon pertolongan kepada Allah, meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alal lazina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, yaquluna, dengan mengucapkan Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'usi akhiriz zaman, ya Allah tolonglah kami dengan
wasilah nabi yang diutus di akhir zaman, dialah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Yahudi waktu ada di Madinah, mereka sering bergesekan nih, perang dengan penduduk asli Madinah, yaitu suku Aws dan suku Khazraj. Saat mereka ada konflik, mereka memohon pertolongan kepada Allah. Salah satu pertolongan yang ia mohonkan kepada Allah, mereka meminta pertolongan dengan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismi Muhammad, atau bin Nabiyyi, bin Nabiyyi, dengan keutamaan Nabi Rasulullah al-mab'usi akhir zaman, yang diutus di akhir zaman, atau menyebut nama langsung bihaqi Muhammadin, dengan hak Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nama Nabi, karena dia sudah tahu, dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu menunggu-nunggu kelahiran Rasul terakhir, Nabi terakhir. Bahkan sebelum lahir pun mereka sudah kenal itu. Waktu mereka memohon pertolongan kepada Allah sambil menyebut nama Muhammad, meminta pertolongannya. Itu sebelum lahir tuh, sebelum diutus tuh. Falamma ja'ahum, maka tatkala ja'ahum, telah datang, telah diutus, telah dilahirkan. Siapa? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'arafu, bahkan mereka paham, mereka tahu, minal haqqi, tentang kebenarannya, wa huwa bi'sahun nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah nabi yang diutus di akhir zaman, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kafaru bihi, mereka justru malah kufur. Bayangin, kalau dari awal itu berdoa minta kepada Allah saja dengan wasilah menyebut nama Muhammad, Nabi akhir zaman, tapi begitu sudah diutus, sudah dilahirkan, sudah ada, mereka malah mengingkarinya. Sampai kata siapa sahabat Nabi yang dulu belum Islam, Mu'ad bin Jabal, ya kalau tidak salah dalam riwayat itu, mengatakan, dulu engkau menyampaikan kepada kami tentang kerasulan Muhammad, Nabi terakhir, bahkan sifat-sifatnya pun disampaikan, dijelaskan. Kenapa setelah sekarang dia ada, Nabi dan Rasul Allah akhir zaman itu ada, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tapi kalian malah mengingkarinya? Kenapa bisa seperti itu? Ya, kan itu suatu keanehan tuh. Hasadan wa khaufan, itu disebabkan karena ada kedengkian di dalam hati mereka, wa khaufan, dan karena ada ketakutan, ala riyasati, hilangnya pengaruh mereka. Wa jawabul lamal ula dalla alaihi jawabus saniyah. Ini ada dua kalimat falama yang membutuhkan jawabnya itu tadi, ya, kafaru bihi, itu menjadi jawab di lama yang pertama atau di lama yang kedua. Falaknatullahi, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat alal kafirin, orang-orang yang kafir. Kenapa bisa ada rasa dengki? Dan rasa dengki itu yang tadinya senang tiba-tiba berubah, karena kedengkian berubah menjadi kebencian. Rasa cinta, rasa senang, dari yang tadinya senang cinta karena ada sifat dengki. Dengki itu bahasa kitanya apa? Iri, ya. Tiba-tiba menjadi benci itu karena ada dengki itu. Nggak ada masalah apa-apa, cuman dengki aja, geuleuh wae. Kalau kita misalkan punya teman atau punya tetangga baik nih, ya, akrab, suka ngobrol bareng, main catur bareng, main bulu tangkis bareng gitu.
Pas kita ngerehab rumah, beli mobil baru, tiba-tiba dia marah, nggak jelas, nggak ada masalah apa-apa. Nah, hati-hati itu. Mungkin ada kedengkian. Orang dengki itu biasanya suka senang ngelihat orang lain susah ngelihat orang lain senang. Padahal nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba renggang, tiba-tiba ngejauhin, tiba-tiba ngebusuhin, tiba-tiba ngomongin ngejelek. Kalau kita lihat runutannya kenapa ada kedengkian di Bani Israel, di orang Yahudi ini, karena memang saya sering sampaikan ya, berulang-ulang, ini nabi-nabi dan rasul Allah yang diutus sebelumnya itu semuanya dari kaum Bani Israel. Nabi Ibrahim kan punya istri berapa? 2 apa 3? Taruhlah 2 yang terkenal ya, Siti Hajar dan Siti Sarah. Walaupun dalam riwayat lain ada satu lagi Konturoh. Siti ini bukan nama orang. Siti ini singkatan dari Sayyidati, tuan atau nyonya ya. Kalau Sayyid kan tuan, kalau Sayyidati itu nyonya. Karena orang Indonesia kagak ngerti paham bahasa Arab itu singkatan, akhirnya kadang ditulis pakai nama orang. Siti Maimunah, Siti Maisaroh misalkan ya. Padahal Aisyah nggak ada tulisannya Siti Aisyah. Siti Aisyah kan nggak ada ya, nggak ada Sitinya namanya. Siti itu Sayyidati, nyonya bahasa kita mah, atau ibu atau mbak lah. Siti Hajar dan Siti Sarah. Dari Siti Sarah ini nanti lahir Nabi Ishak. Hanya bagi mereka orang-orang Yahudi meyakini yang mau disembelih waktu itu bukan Nabi Ismail ya, Nabi Ismail kecil, tapi Nabi Ishak. Nanti Ishak punya anak ya, Yakub. Yakub nama lainnya itu Israel. Anak keturunannya disebut Bani Israel. Yakub punya anak lagi nih. Ada banyak, ada 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Dari terus ke bawah, nabi-nabi diutus dari jalur sini. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, terus sampai terakhir Zakaria, Yahya, Isa. Selesai itu. Putus sampai situ. Tidak diutus lagi nabi-nabi. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel ini beranggapan karena dari awal tuh udah dari sana, dari jalur sana, mereka meyakini bahwa nabi yang terakhir itu pasti dari jalur ini, nggak mungkin dari jalur yang lain. Sementara tadi dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail alaihissalam, terus ke bawah nggak ada nabi, rentangnya berapa ribu tahun ya, rentang antara Nabi Ishak dengan Nabi Isa atau Nabi Ismail dengan Nabi Isa. Tiba-tiba diutus Nabi akhir zaman dari jalur Nabi Ismail alaihi salam, beda ibu. Disitulah ada kedengkian, walaupun sudah dijelaskan sifat-sifatnya, bahkan ciri fisiknya, bahkan tanda-tanda kenabiannya, dan mereka paham tentang Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Paham seperti mereka memahami, mengetahui anaknya sendiri. Tahu dia sifatnya seperti apa. Seorang ayah kan, seorang ibu walaupun punya anak kembar ya, mirip banget kembarnya, tetap aja dia tahu mana anaknya yang satu, mana anaknya yang lain, itu tahu walaupun kembar banget. Dari sifatnya, walaupun fisiknya sama. Jangankan itu, seorang suami saja ke istrinya pasti paham istrinya itu yang mana, nggak bakal salah ya, kecuali suaminya udah rada-rada stres kali ya, salah sama istri ya, harusnya masuk ke rumah istrinya, pulang malah ke rumah yang lain ya. Misalkan ada suami yang istrinya pakai cadar ya, pengajian, pas pengajian kan pakai cadar semua tuh, hitam semua lagi caranya sadudungnya, dijemput sama suaminya, kira-kira salahan nggak tuh suaminya mengenali istrinya? Mungkin tingginya pada sama nih ya, wajahnya putihnya sama semua,
itu dengan ngelihat matanya saja pasti tahu, oh ini istri saya. Benar kan? Dengan padahal yang kelihatan kan cuma matanya, semuanya sama loh, tingginya, besarnya, cadarnya sama. Yang kelihatan matanya doang. Kemudian dia pakai kacamata, udah ketahuan, oh ini istri saya. Dari jalannya aja udah tahu. Nah, mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel ini tahu tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paham benar dia. Tapi karena ada kedengkian, ya, nggak mau menerima kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat dengki ini penyakit hati yang sangat berbahaya. Di dalam kitab Nasul Ibad itu dijelaskan musuh yang paling berbahaya itu musuh yang ada dalam diri sendiri. Man tawahama aduan a'da min nafsihi qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Kalau orang menyangka ada musuh yang lebih berbahaya selain dirinya sendiri, hawa nafsunya dan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, berarti orang itu belum mengenal dirinya sendiri, ya. Karena sifat buruk itulah, kedengkian itulah tidak bisa menerima kebenaran. Bi samastarau, maka perbuatan yang buruk tersebut istarau, menjual, aibau bihi anfusahum, diri mereka sendiri. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kesimpulannya dari ayat yang ke-87 sampai ayat yang ke-89 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya wahyu Allah, Alkitab, Injil, Taurat, Zabur, termasuk Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu menjadi mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain kan kelihatannya keren, ya. Bisa nyebrang lautan dengan memukul tongkat lautan menjadi belah dua. Ada yang bisa merubah tongkat jadi ular. Ada yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu hal-hal seperti itu sampai sekarang ada juga orang yang melakukannya. Ya, menyeberang lautan walaupun nggak perlu ngebelah lautan kan bisa pakai perahu. Kemudian orang yang menyembuhkan orang yang sakit mata, nggak mesti diusap juga kan bisa dioperasi, yang lagi katarak sembuh. Jadi ada seiring dengan kemajuan zaman sains, makin lama makin terjawab tentang kebenaran, terutama Al-Quran yang tidak bisa disamakan, tidak bisa dibuat perbandingannya. Ila akhir zaman hatta yaumil qiyamah, bahkan sampai dengan hari kiamat. Maka mukjizat yang terbesar itu bukan mukjizat yang bisa menghilang, bisa terbang, bukan, tapi Al-Qur'an. Makanya di waktu-waktu atau di malam-malam diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan, kita suka memperingati, bukan dalam arti memperingati merayakan, ya. Memperingati dalam arti lebih memahami makna nuzulul Quran, makna tentang diturunkannya Al-Quran, dan bagaimana kita sebagai orang Islam menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Bahkan khariqul adah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya, itu juga sebagai bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kepada mereka, sebagai bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja orang-orang kafir itu dasarnya kafir. Mereka tidak beriman walaupun sudah ditunjukkan kepada mereka kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun azim. Kemudian
tentang sifat yang berbahaya, yaitu sifat dengki, sifat iri, yang tidak bisa menerima kebenaran yang ada. Bahasa kita mah nggak bisa menerima kenyataan lah. Udah Nabi diutus, walaupun dulu dia benarkan, dia memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Nabi. Setelah diutus, bahkan buktinya nyata itu Nabi dan Rasulullah yang terakhir, dia pun tahu, tapi nggak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Karena ada penyakit hati, yaitu dengki, hasad.